Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Umat Islam harus optimis bahwa masa depan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana untuk menyambut masa depan yang cerah? Tidak ada jalan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan bertakwa kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang setiap muslim seharusnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berhenti bersalawat kepadanya, untuk menghidupkan sunnahnya dan mengajak umat manusia untuk berjalan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Kenapa hari ini temanya tentang wara? Kita mungkin sering mendengar pujian buat orang yang wara. Kita mengatakan fulan itu orangnya wara. Masya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan wara? Kalau kita melihat definisi wara, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mendengar dari gurunya Syekhul Islam rahmatullah alaih tentang dua kalimat. Yang pertama tentang zuhud, yang terkadang difahami kurang tepat oleh sebagian masyarakat, sehingga zuhud itu dipandang orang meninggalkan dunia, hidup dalam kemiskinan, berbaju compang-camping, mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Maka beliau mengatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhir. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Coba kita lihat. Terkadang kita melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. La fid dunya wala fil akhirah. Membuang-buang waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Maka zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Wara itu apa? Meninggalkan sesuatu yang membawa madarat di akhirat. Dua hal ini, zuhud dan wara, tidak akan seorang hamba mencapai puncak dari zuhud dan wara, melainkan apabila dia belajar tentang apa yang bermanfaat di akhirat dan apa yang berbahaya di akhirat. Sedangkan kita semua tahu Allah Azza wa Jal tidak melahirkan kita berilmu.
bahkan kita nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kata Allah. Keluar dari perut ibunda kita nggak tahu apa-apa. Kita mulai diajarin sama orang tua kita. Ya, kalau kita diajarin tentang agama, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita dalam urusan agama adalah ikut-ikutan orang tua kita, ikut-ikutan masyarakat kita, tapi untuk urusan dunia kita belajar. Makanya kalau kita melihat ada ketimpangan yang sangat nyata dalam urusan dunia dan akhirat. Seringkali orang-orang itu menilai orang yang taat, yang sering ke masjid, yang sering puasa sunnah, kata dia, oh ini orang berlebih-lebihan dalam beribadah. Loh, terus yang benar kayak apa yang tidak berlebih-lebihan? Kita akan bicara tentang warok, bukan berarti kita berlebih-lebihan dalam beragama. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un. Celaka, sengsara orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maka berbincang tentang warok, kadangkala orang kalau bicara warok itu ya meninggalkan yang syubhat. Nah, itu termasuk warok. Tapi meninggalkan yang haram itu lebih utama daripada meninggalkan yang syubhat. Tapi meninggalkan yang syubhat itu lebih utama daripada kita sibuk bersodakoh, berbuat amal kebajikan, sedangkan yang syubhat kita makan. Sampai ada ungkapan sebagian salaf, Malik bin Dinar atau yang lainnya, dia mengatakan, la an ada dirhaman min syubha, aku meninggalkan 1 dirham karena syubhat. Aku pikir ini hal atau haram ya, bercampur kayaknya. Itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku sodakoh 1000 dinar. Lihat jemaah, sodakoh 1000 dinar bermanfaat. Tapi meninggalkan satu harta, 1 dirham yang syubhat, yang mungkin haram, itu lebih dicintai oleh Malik ibn Dinar daripada sodakoh 1000 dinar. Ada juga sebagian ulama salaf melihat orang ini, para pedagang nih. Kita bicara pedagang nih, teman-teman makin jadi pedagang ya. Setelah hijrah, dia jadi pedagang. Bagaimana kondisi pedagang? Nggak apa-apa berdagang. Yang penting, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu adalah laki-laki yang konsisten. Dia cari dunia, dia bisnis, dia buka usaha, dia punya toko. Tapi usaha dia, bisnis dia tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari menunaikan zakat. Ada yang mereka takutkan. Apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan hari kiamat. Ini kita bicara wara'. Ada yang dia takutkan. Sebagian pedagang ini, dia itu berlomba-lomba di sop pertama. Dan ini juga Anda dapat pesan dari beberapa teman di Jakarta. Dia mengatakan di beberapa BUMN, perusahaan-perusahaan negara, atau ya tempat-tempat pemerintahan, antum lihat saat ketika sholat duhur penuh, Ustaz. Penuh. Bahkan berebut di sop pertama mereka. Tapi urusan makan haram tetap dijalankan. Ini yang namanya tidak warok, jemaah. Makanya tadi anak sampaikan ucapan sebagian ulama ketika melihat para pedagang ini rebutan saf pertama, dan siapa yang tidak tahu dengan keutamaan saf pertama. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awal la atauhuma walau habban." Andai kata orang-orang tahu itu dengan fadilah, dengan keistimewaan salat di saf pertama dan menjawab azan,
untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jal, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak jemaah. Ini alim ulama melihat para pedagang ini, Masya Allah, sibuk di saf pertama. Apa kata dia? Ma'alaikum an tusallu fi safil awal. Kalian nggak harus sholat di saf pertama. Kalian sholat di saf terakhir, nggak apa-apa. Selama kalian tidak makan haram, tidak menipu orang, tidak makan hartanya orang. Ini kadangkala para pedagang, para pengusaha, Masya Allah, umroh berulang kali ya, berangkat haji, banyak sedekahnya. Tapi urusan haram, tetap dia kerjakan. Bangun masjid, dengan uang haram kau bangun masjid. Hendaklah wara' jamaah. Tinggalkan yang tidak bermanfaat buat akhirat, itu namanya zuhud. Meninggalkan yang membahayakan dirimu di akhirat, itu namanya wara'. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita wara'. Di dalam hadis Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat atau mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Di antara halal dan haram ini terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, nggak jelas. Kalau dilihat dari sini kayaknya halal, dilihat dari sini kayaknya haram. Ada yang lebih dekat ke haram, ada yang lebih dekat ke halal. Pokoknya samar. Kebanyakan orang, kata Nabi SAW, nggak tahu. Berarti ada orang yang tahu. Ingat, kebanyakan orang nggak tahu. Ulama tahu. Kadang-kala orang awam itu merasa itu syubhat. Tapi lo enggak, itu haram udah jelas. Atau dia enggak, itu halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lalu apa sikap seorang muslim? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah berlepas diri demi keselamatan agama dan kehormatannya. Dan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, ia pun terjerumus dalam perkara yang haram. Karena dalam syubhat itu kan mengandung unsur haram masalahnya. Hanya kita terjerumus dalam hal yang haram. Lalu Nabi SAW memberikan contoh, karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'afi. Seperti seorang pengembala yang dia itu membawa hewan ternaknya, mengembalakan hewan ternaknya, di mana di kawasan terlarang. Kadangkala ada yang namanya tanah terlarang, ini tanah miliknya raja. Yang boleh bawa ternak di sana cuma raja dan hewan ternaknya raja, umpamanya, atau punya pemerintah. Nggak boleh kita ke tempat itu. Tapi dia bawa ke tempat itu. Di sekitarnya nggak masuk. Tapi yang namanya kambing, mungkin pengembalanya nggak masuk, kambingnya masuk. Yushiku ayyar tampil saja itu makan di sana kambingnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Semua raja itu punya kawasan terlarang. Ada kadang kalau tertulis dilarang masuk, terlarang masuk, ada kawasan terlarang. Ala wa inna himallah maharimu. Kawasan terlarang Allah itu ada hal-hal yang diharamkan. Ini namanya wara' ketika meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan kita di akhirat. Taib. Lalu beliau di akhir hadis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Masalahnya itu di hati.
Di setiap jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya baik. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa? Hati kita. Qalb. Jamaah rahimakumullah. Coba kita melihat bagaimana waraknya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, hadis Anas bin Malik, bukan Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariq. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam berjalan melewati satu butir kurma yang terjatuh. Ada satu butir kurma yang terjatuh di jalan nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula anni akhaf an takuna min mali sadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak takut ini kurma, aku khawatir kurma ini dari sedekah, dari zakat, maka aku akan makan. Cuma aku takut dia dari kurma zakat yang jatuh. Bayangkan, jemaah. Nabi benar-benar menjaga diri. Satu butir kurma di jalan tuh, beliau nggak mau makan karena takut haram. Nabi dan keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Di hadis Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, kata Nabi SAW, inni la anqalibu ila ahli. Aku pulang ke keluargaku, kata Nabi SAW. Fa'ajitu tamrata saqitatan ala firashi. Aku mendapati satu butir kurma di atas kasurku. Fa'arfa'uha li'akulah. Nabi SAW ingin makan kurma itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma akhsha an takuna minas sadaqah. Kemudian aku takut ini sedekah. Karena di rumah Nabi pernah ada orang kirim sedekah ke rumah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fa'ulqiha, akhirnya nggak jadi makan Nabi SAW. Kemudian nih, contoh waraknya Nabi SAW. Pernah suatu hari Rasulullah SAW salat. Kalau nggak salah salat asar. Beliau habis salat, langsung, biasanya beliau duduk berzikir. Tapi hari itu beliau nggak berzikir, langsung pulang beliau. Sampai-sampai Nabi SAW melewatin pundak-pundaknya para sahabat. Para sahabat kebingungan dan terkejut. Setelah itu Nabi SAW dari rumahnya balik lagi ke masjid. Lalu beliau mengatakan, tadi aku salat, aku mengingat di rumahku itu ada 6 dinar atau berapa, ada emas dari sedekah, dari zakat. Aku takut ya harta itu nggak segera dibagikan. Maka Nabi SAW masuk ke rumahnya lalu memerintahkan kepada istrinya untuk segera diberikan kepada mustahik.